bagaimana kabar kalian, anak-anak hebat semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 5, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Sebuah bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap bacaan memuat inti masalah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Inti masalah merupakan pokok masalah yang dibahas dalam bacaan. Isi dari sebuah bacaan biasanya meliputi objek yang dibicarakan, berkaitan dengan orang yang ada dalam pembicaraan, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan, dan berkaitan dengan uraian peristiwa. Beberapa kata tanya dalam bahasa Indonesia. 1. Apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan nama, pelaku, tokoh dalam sebuah cerita. 3. Di mana? Untuk menanyakan letak, posisi, atau tempat yang akan dituju. 4. Mengapa? Untuk menanyakan alasan atau sebab. 5. Bagaimana? Untuk menanyakan cara, proses, keadaan, atau tahapan. Yang keenam, kapan? Untuk menanyakan waktu. Penyampaian informasi dari bacaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan menyampaikan informasi. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut. 1. Memahami dengan cermat bacaan. 2. Mencatat pokok-pokok informasi tiap paragraf. 3. Menyampaikan atau mengungkapkan informasi dari bacaan kepada orang lain. Yang keempat, informasi yang disampaikan hendaknya menggunakan bahasa yang runtut, komunikatif, atau mudah dipahami. Pokok-pokok informasi dari bacaan. Pokok-pokok informasi yang terdapat dalam bacaan dapat ditemukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema, peristiwa, atau masalah bacaan tersebut. 2. Menentukan tokoh atau orang yang dibicarakan dalam bacaan. 3. Menentukan alasan peristiwa yang terjadi dalam bacaan. 4. Menentukan tempat atau latar peristiwa dalam bacaan. 5. Menentukan urutan peristiwa dalam bacaan. Dan yang keenam, menentukan gagasan utama di setiap paragraf dalam bacaan. Penyampaian isi bacaan dengan menggunakan peta pikiran atau mind map. Mind map atau peta pikiran dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Mind map pada umumnya menyajikan informasi dalam bentuk kata kunci, gambar atau simbol, dan warna sehingga suatu informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Penyampaian isi bacaan dalam bentuk peta pikiran membantu untuk mempermudah pembaca memahami isi bacaan lebih cepat dan efisien. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat mind map dari sebuah bacaan. Silakan simak bacaan berikut ini. Raja Purnawarman adalah Raja Kerajaan Tarumanegara.
Kerajaan Tarumanegara termasuk kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Purnawarman adalah pemeluk agama Hindu yang menyembah Dewa Wisnu. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara salah satunya adalah Prasasti Ciarutan yang terdapat jejak kaki Wisnu dan dinyatakan sebagai telapak kaki Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Hal tersebut bisa dibuktikan dalam prasasti Tugu yang menceritakan tentang pembangunan air untuk pengairan dan mencegah terjadinya banjir. Setelah kalian menyimak bacaan tersebut tadi, marilah sekarang kita buat contoh mind map dari bacaan tersebut. Nah, ini adalah contoh mind map dari bacaan yang kita baca tentang Raja Purnawarman. Di sana menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan Raja Purnawarman, seperti agama apa yang dipeluk oleh Raja Purnawarman, dewa yang disembah oleh Raja Purnawarman, kemudian nama kerajaan yang diperintah oleh Raja Purnawarman, prasasti yang dinyatakan sebagai telapak kaki dari Raja Purnawarman, dan prasasti sebagai bukti keberhasilan Raja Purnawarman dalam memerintah Kerajaan Tarumanegara. Silakan diisi berdasarkan bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Ini adalah salah satu contoh mind map. Semoga setelah ini anak-anak bisa membuat contoh dari mind map dari sebuah bacaan dengan baik dan benar. Demikian tadi video pembelajaran tema 5 subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Semoga kalian bisa memahami dari materi yang kami sampaikan. Kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.